Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai ke part ketiga. Jadi wujud motornya pun sudah mulai terlihat ya. Bagian mesin pun udah mulai naik ke rangka. Bagian tangki bensin pun udah mulai kepasang. Jadi ada beberapa part yang memang udah kita pasang. Untuk kayak handle, hand grip, manajemen kabel, terus master rem itu juga udah mulai kepasang. Kunci kontak juga udah mulai kita pasang. Kita nggak sempet video ini nih untuk pemasangan ininya ya. Lanjut ke tes mesin. Kita mau coba nyalain mesinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya nyala juga, knalpotnya tidak seimbang. Nah, untuk knalpot sendiri gue masih pakai knalpot yang lama. Jadi ini gue cat aja pakai Sapporo High Temperature. Itu cuma habis setengah kaleng. Hasilnya alhamdulillah oke dan cukup bagus. Next gue mau jelasin part-part apa aja yang emang udah kepasang sama yang udah keganti ya. Jadi ini dia beberapa part yang emang udah gue pasang. Kondisi motornya udah mulai terlihat ya, udah berbentuk motor juga. Alhamdulillah, nanti gua mau coba jelasin satu-satu dari bagian depan sini nih, dari bagian speedo. Gak usah, jangan speedo dulu. Ini dari master rem. Master rem itu gue masih pakai yang lama, gue bersihin aja karena emang masih bagus juga. Terus handle kanan kiri ini gue ganti ya, karena ya yang lama udah kurang oke lah. Terus manajemen kabel body itu udah mulai terpasang, udah gua pasang rapi juga. Speedometer juga udah gua pasang. Nih untuk kabel master rem ini gua masih pakai yang lama, sama kunci kontak ini gua ganti. Untuk bagian depan sini klakson juga gua ganti ya, biar sekalian rapi lah. Hand grip gue ganti pakai original Mio nya juga. Spion gue pakai 5MX punyanya Nuvo kanan kiri. Terus handle kirinya juga gue ganti pakai punya orinya Mio. Lanjut ke bagian kaki-kaki dari sebelah sini dulu nih. Untuk velg ini gue masih pakai velg yang lamanya, cuma gue powder coating. Alhamdulillah hasilnya cukup oke. Gue coating di Nichrome di daerah Bojong, sama bagian-bagian sangkutan dari kabel master rem itu. Terus ini juga kalipernya gue proses powder coating juga, jadi kayak baru lah, bagus hasilnya. Sama lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, untuk ban gue pakai Yamaha CST Azimut ukuran 14 70/90. Lanjut ke bagian speedometer, ini gue ganti baru juga. Terus saklar kiri ini gue ganti juga punyanya Mio. Originalnya yang kanan juga gue ganti, original bawaan Mio nya sendiri. Lanjut ke bagian karet aki, box aki, ini gue ganti juga. Tapi ini as dari joknya ini belum datang di online, jadi belum sempat gue ganti. Kabel body udah mulai terpasang rapi juga, udah di manajemen juga. So far udah mulai rapi lah, jadinya bisa kelihatan juga dari bagian-bagian mesin kayak perkabelan, terus bagian selang-selang juga udah kepasang rapi. Kiprok masih gua pertahanin yang lamanya karena masih bagus juga.
Terus untuk box bagasi, aki itu gue ganti juga baru semuanya. Karet tangki ini masih gue pakai yang lama, alhamdulillah dapet. Ini harganya mahal banget, alhamdulillah gue masih nemu. Terus di bagian tutup tangki gue ganti baru, sama bagian retainernya ini gue ganti juga. Lanjut ke bagian bawah, ini nggak banyak sih yang gue ganti kalau di sini. Dari tutup knalpot gue ganti juga baru, sisanya kayak pelek ya sama kayak tadi, powder coating. Untuk ban tetap pakai CST Acimut Yamaha. Untuk bagian belakang ini gue pakai 80/90. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Habis ini ke bagian dari behel gue ganti yang besi, originalnya 2007. Terus untuk kabel plus minus dari aki sendiri gue ganti, selang bensinnya juga gue ganti. Terus suspensi belakang masih gue pertahanin pakai shock originalnya. Kunci kontak belakang udah satu set, sama depan kita ganti baru. Lanjut ke pemasangan bodi. Ini gue alhamdulillah dapet bodi originalnya NOS New Old Stock. Gue dapet di marketplace di harga 1,2 juta. Alhamdulillah masih kebagian yang murah. Nggak murah sih sebenarnya, mahal tetap. Oke, ini untuk bagian tameng. Jadi ini tetap ori 5TL, tapi udah kepasang dari Mika sen reflektor sennya udah gue pasang karena takut ya terpisah-pisah lah, bingung juga. Terus ini bagian batok depannya juga udah dipasang reflektor depannya. Oke, lanjut ke pemasangan.
Nah, bagian yang kata orang-orang langka, tapi emang benar-benar agak susah sih nyarinya. Ini stripping api warna silver original. NOS gue dapet new old stock juga. Kebetulan gue dapet di harga 1 juta di marketplace juga. Gue dapetnya barengan sama body. Tuh, stok. Ini bagian depannya, bagian tameng nih, di bagian depan tameng, bagian kiri. Kalau nggak salah ya benar di bagian kiri. Nah ini yang bagian kanannya. Harganya coba lihat tuh, 8.300 dulunya cuman coy. Sekarang kenapa harganya jadi 1 jutaan, anjir. Terus ini bagian belakangnya emang agak kayak kuning-kuning gitu juga sih ya. Kalau stok lama tuh harganya 11.000 di 2006. Gokil, harganya sekarang bisa naik jauh banget. Nah ini untuk yang bagian belakang sebelah kanan, sebelah kiri, sorry. Lanjut, kita proses pemasangan.
Nah, ini adalah bagian terakhir pemasangan. Gue taruh di terakhir pemasangannya karena ada part-part yang emang agak susah dicarinya. Untuk bagian karet kaliper sama disk depannya ini, karena emang gue ganti originalnya juga ya. Harganya lumayan coy. Wah, gak logis lah harganya. Oke, lanjut ke pemasangan disknya. Ini sekalian proses apa sih namanya, penyetelan dari pengereman sama ke kaliper untuk pemasangan disk sekaligus penyetelan angin di kalipernya itu. Oke. Alhamdulillah udah terpasang rapi dan nggak ada kendala untuk di bagian kalipernya sama master remnya, aman. Jadi kita bisa lanjut ke ya pemasangan semuanya lah. Jadi kita bisa proses rapihin batok depan sama pelameng lagi. Dan beginilah hasil restorasi Mio Sporty Silver 2007 gua. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Dan ini adalah hasil akhir dari restorasi Mio Sporty 2007 warna silver dengan konsep back to original.
sedikit sharing dari proses restorasi motor ini, biar kita sekalian review aja. Jadi gua mau ngejelasin dari awal nih part-part apa aja yang emang kemarin gue ganti, gue beli baru. Terus kalau untuk beberapa part yang susah juga nanti gue jelasin sih. Untuk bagian sini gue masih speedometer, ini gue ganti baru pakai original punya Muse Sporty-nya sendiri. Terus untuk bagian selanjutnya hand grip kiri sama saklar kiri gue ganti baru juga. Terus spion kiri ini gue baru dapetnya punya Nuvo 5MX, sama bagian kanannya juga. Terus bagian hand grip kanan gue ganti baru, sama saklarnya juga gue ganti baru. Dan untuk bagian depannya ini hampir keseluruhannya gue ganti. Dari bagian handle kanan kiri gue pakai originalnya juga. Terus reflektor depan juga gue ganti baru. Emblem bagian depan sama dudukan plat nomor juga gue ganti baru. Terus ada yang salah nih, untuk stiker garansi sama oke-nya kebalik kanan kirinya. Lanjut ke bawah, untuk bagian lampu sen kanan kiri kita pakai originalnya juga baru. Untuk bagian pengereman masih pakai original standarnya, kaliper masih pakai bawaan yang lama, shock juga masih pakai bawaan yang lama. Kita ganti di bagian disc brake-nya aja. Untuk velg gua powder coating, masih pakai bawaan yang lamanya juga. Ke bagian tengah untuk kunci kontak, karena emang yang kemarin juga KW, gua ganti baru juga biar sekalian rapi. Gue pakai originalnya juga. Untuk stiker, kebetulan stiker ini emang nggak ada aslinya, ini gue beli cuman cetakan biasa aja. Oke, lanjut ke bagian belakang. Untuk jok ini gue ganti baru, punya 5TL juga. Terus untuk di bagian dalamnya ini, di bagian behel dulu nih, behel gue ganti baru juga, punya aslinya yang sporty yang besi BLV. Terus untuk bagian tangki ini gue powder coating karena emang masih bagus juga. Terus kemarin gue belanja online, kebetulan nemu ini toolkits, jadi sekalian biar lengkap lah, biar adaan aja. Lanjut ke bagian depannya, keranjang, bagasi ini semuanya gue ganti baru, cuman aki masih pakai yang lama. Untuk stripping pemasangannya hanya kurang di hot gun doang sini, hair dryer aja, tapi masih oke lah, tinggal dirapiin dikit-dikit aja. Lanjut ke bawah, untuk tutup kipas gue ganti baru juga, kipasnya juga gue ganti. Terus box filter juga gue ganti. Ke bawah ada knalpot, masih pakai knalpot yang lama. Gue proses cat pakai Sapporo high temperature aja, kebetulan hasilnya cukup oke. Untuk reflektor bagian belakang juga gue ganti baru. Untuk spakbor juga kebetulan karena bodi kasar satu set, jadi kita ganti baru juga. Bagian samping untuk stripping juga tinggal proses hair dryer, pemanasan aja, perapian.
Terus untuk suspensi stok masih pakai originalnya 5TL, gue ganti baru juga. Nah terus untuk di bagian CVT nya ini, dari bak CVT, terus cover CVT, sampai ke selaan, terus gear sela, semua itu gue ganti baru. Habis ini gue mau coba nyalain motornya. Oke, gua mau coba nyalain motornya biar kalian juga tahu hasil dari suara mesin motor gue ini. Masih ada cuknya coy. Kurangi. Halus dulu. Oke, segini aja videonya. Hasil akhir dari restorasi Mio Sporty 2007 gue ini. Support gue dengan cara like, comment, and subscribe video ini. Terus menurut kalian project-project apa lagi yang menarik? Gue minta komennya di bawah. See you next video.